Nah, di poin yang selanjutnya kita bahas pengertian, fungsi, dan ragam munasabah dalam Al-Quran. Nah, di episode kali ini kita akan bahas satu topik yang menarik dalam kajian tafsir. Kita akan bahas dari pengertian, fungsi, sampai ragam atau jenis-jenisnya. Betul banget, banyak orang mungkin belum terlalu familiar dengan istilah munasabah. Padahal konsep ini penting banget buat memahami keindahan dan keterpaduan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kita mulai dulu ya dari pengertiannya. Secara bahasa, kata munasabah berasal dari bahasa Arab nasabah yunasibu, yang artinya kesesuaian, keserasian, atau hubungan yang dekat. Nah, secara istilah, dalam ilmu tafsir, munasabah berarti hubungan atau keterkaitan antara satu ayat dengan ayat lain, atau antara satu surah dengan surah lain dalam Al-Quran. Jadi bisa dibilang munasabah ini membantu kita memahami bahwa Al-Quran itu bukan kumpulan ayat yang berdiri sendiri-sendiri, tapi satu kesatuan yang harmonis dan saling berkaitan. Contohnya, dalam surah Al-Fatihah disebut Ihdinas Shiratal Mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, setelah itu di surah Al-Baqarah dijawab langsung dengan kalimat Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Ada hubungan antara permintaan petunjuk di Al-Fatihah dan jawaban tentang petunjuk di Al-Baqarah. Itulah munasabah. Nah, setelah tahu pengertiannya, sekarang kita bahas fungsi atau manfaat munasabah dalam memahami Al-Quran. Yang pertama, munasabah membantu kita memahami makna ayat secara lebih mendalam. Dengan melihat hubungan antar ayat, kita bisa tahu konteks pesan yang lebih utuh. Dan yang kedua, munasabah juga menunjukkan keindahan dalam kesempurnaan susunan Al-Quran. Meskipun diturunkan secara bertahap, Al-Quran memiliki struktur yang sangat rapi dan saling terkait. Yang ketiga, munasabah dapat memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, bukan karangan manusia. Karena tidak mungkin manusia mampu membuat kitab yang hubungan ayat dan temanya bisa saling terikat sedemikian indah. Dan yang keempat, munasabah juga membantu para mufassir atau penafsir Al-Quran untuk menafsirkan ayat-ayat dengan lebih akurat. Tidak hanya melihat teksnya, tapi juga konteks hubungannya dengan ayat lain. Sekarang kita masuk ke bagian paling menarik, yaitu ragam atau jenis-jenis munasabah. Secara umum, para ulama membaginya menjadi beberapa jenis, tergantung pada hubungan antar ayat atau antar surah. Betul, jenis pertama adalah munasabah antar ayat dalam satu surat. Misalnya hubungan ayat 1 dan ayat 2 dalam satu surat. Contohnya dalam surat Al-Alaq, ayat pertama berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Lalu dilanjutkan dengan ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Keduanya saling berkaitan dalam tema penciptaan dan pengetahuan. Jenis kedua, ada munasabah antar kelompok ayat dalam satu surah. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ada bagian ayat yang membahas tentang Bani Israel. Lalu di bagian lain tentang hukum-hukum ibadah. Keduanya pun keterkaitan dalam tema ketaatan terhadap perintah Allah. Lalu jenis ketiga, munasabah antar surat. Misalnya hubungan antar akhir surah Al-Falaq dan awal surah An-Nas. Surah Al-Falaq meminta perlindungan dari kejahatan makhluk, sedangkan surah An-Nas meminta perlindungan dari kejahatan yang tersembunyi dalam hati manusia. Jadi, dua surat ini saling melengkapi dalam makna perlindungan kepada Allah. Jadi, jenis keempat ada juga munasabah antara judul surah dengan isi surah. Misalnya, surah Al-Baqarah artinya sapi betina, dan di dalam surah ini memang ada kisah tentang sapi betina sebagai pelajaran bagi Bani Israel. Itu menunjukkan bahwa nama surah bukan sembarangan, tapi punya kaitan dengan isi surah.
Dan yang terakhir ada munasabah antara pembukaan dan penutupan surat. Misalnya surah Al-Baqarah dibuka dengan membicarakan tentang petunjuk bagi orang bertakwa dan ditutup dengan doa agar Allah memberikan petunjuk dan ampunan. Awal dan akhir surah itu saling menguatkan satu tema besar. Kalau kita pikirkan, munasabah ini bukan cuma teori tafsir, tapi juga bisa diterapkan dalam cara kita memahami dan menghayati Al-Quran sehari-hari. Betul banget. Misalnya kita membaca ayat tentang perintah sabar. Biasanya ayat sesudahnya berkaitan dengan janji pahala bagi orang yang sabar. Artinya Allah ingin menunjukkan hubungan sebab akibat yang saling melengkapi. Betul banget. Misalnya ketika kita membaca ayat tentang perintah sabar, biasanya ayat sesudahnya berkaitan dengan janji pahala bagi orang yang sabar. Artinya Allah ingin menunjukkan hubungan sebab akibat yang saling melengkapi. Atau ketika Al-Quran berbicara tentang ujian, seringkali diikuti dengan ayat tentang harapan dan kasih sayang Allah. Ini menunjukkan bahwa dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi, memahami munasabah bisa menumbuhkan rasa cinta yang lebih dalam terhadap Al-Quran, karena kita menyadari bahwa setiap ayat tersusun dengan penuh hikmah dan keindahan. Nah, sahabat pendengar, dari pembahasan kita hari ini bisa kita simpulkan bahwa munasabah adalah keterkaitan dan keserasian antara ayat atau surat dalam Al-Quran yang menunjukkan betapa indah dan sempurnanya firman Allah. Fungsinya sangat penting, baik untuk memahami makna yang utuh, memperkuat keimanan, maupun menikmati keindahan susunan bahasa Al-Quran. Dan ragamnya pun beragam, antara ayat, antar surat, sampai hubungan antara nama surah dan isinya. Dan kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Kita akan membahas materi yang sangat penting dan menarik, yaitu sejarah turunnya Al-Quran, termasuk pembagian Makkiyah dan Madaniyah, serta tentang awal dan akhir turunnya wahyu. Semoga bisa membantu teman-teman yang sedang belajar atau hanya ingin memperdalami wawasan agama. Betul banget, karena seringkali kita tahu Al-Quran turun sebagai petunjuk hidup, tapi tidak semua orang memahami bagaimana proses turunnya, kapan dan apa konteksnya. Oke, kita mulai dari dasar dulu. Al-Quran itu turun pada siapa dan kapan sih? Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Peristiwa pertama turunnya wahyu terjadi ketika Nabi sedang menyendiri di Gua Hira pada usia 40 tahun. Waktu itu, beliau sering bertahanut, yaitu merenung dan menjauh dari hiruk-pikuk masyarakat Quraisy yang saat itu penuh penyembahan berhala. Lalu, ayat apa yang pertama kali turun? Ayat pertama adalah dari surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq, yang berarti bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Wah, itu momen bersejarah banget ya. Dari situ wahyu turun secara bertahap selama 23 tahun. Iya, kenapa bertahap? Agar mudah dipahami, diamalkan, dan menjawab langsung permasalahan umat saat itu sambil mereka tumbuh dalam keimanan. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian surat Makkiyah dan Madaniyah yang sering muncul dalam pelajaran agama. Apa maksudnya, Nis? Secara sederhana, Makkiyah adalah ayat atau surah yang turun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat atau surah yang turun setelah hijrah, meskipun turunnya bukan di Madinah secara geografis. Jadi penentunya bukan lokasi, tapi waktu dan situasinya ya. Betul, surah Makkiyah biasanya bertema akidah, keesaan Tuhan, akhirat, hari kiamat, pembentukan dasar iman, dan menguatkan mental umat ketika itu minoritas. Surah Madaniyah lebih banyak membahas hukum seperti warisan, pernikahan, jihad, muamalah, serta aturan bermasyarakat. Karena di Madinah umat Islam sudah membentuk masyarakat dan butuh aturan hidup yang jelas. Benar, awal dan akhir turunnya wahyu. Kalau kita sudah tahu wahyu pertama, sekarang yang terakhir turunnya itu ayat apa? Ada pendapat yang berbeda, tapi mayoritas ulama mengatakan ayat terakhir adalah surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agamamu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.
Nah, ayat itu sekaligus menjadi pernyataan bahwa agama Islam sudah sempurna dan paripurna ya. Iya, dan setelah ayat itu turun, tidak lama kemudian Nabi wafat. Ada juga pendapat lain bahwa ayat terakhir ada Al-Baqarah ayat 281. Tapi banyak ulama menguatkan Al-Maidah ayat 3 sebagai yang lebih sahih. Masya Allah, kita udah jauh banget ya pembahasannya kali ini, dan kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu kodifikasi Al-Quran sampai era modern. Ya, kita sering baca Al-Quran berupa mushaf ya, sudah rapi sekarang. Tapi banyak yang nggak tahu proses tentang panjangnya bagaimana Al-Quran itu disusun, dikumpulkan, hingga dibekukan sampai sekarang. Betul, perjalanan kodifikasi Al-Quran ini panjang dan penuh kehati-hatian karena berkaitan dengan menjaga kemurnian wahyu Allah dari perubahan sedikit pun. Baik, kita mulai dari masa Nabi dulu ya. Waktu itu Al-Quran sudah berbentuk mushaf belum sih? Belum. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. Nabi langsung menghafalkannya, kemudian menyampaikan kepada para sahabat untuk juga dihafalkan. Tapi apakah Al-Quran sudah ditulis? Sudah, tapi belum dikumpulkan dalam satu buku. Para sahabat penulis wahyu seperti Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah menuliskannya pada berbagai media seperti pelepah kurma, batu tipis, kulit binatang, lempengan tulang, sampai dedaunan kering. Jadi saat itu bentuknya masih tersebar ya? Iya, meski hafalan dan tulisannya sudah sangat terjaga karena Nabi sendiri yang membimbing dan memeriksanya secara muraajaah setiap Ramadan bersama Jibril. Lalu kapan pertama kali Al-Quran mulai dibukukan? Setelah Nabi wafat. Pada masa Khalifah Abu Bakar terjadi perang Yamamah melawan Musailamah dan banyak penghafal Al-Quran gugur. Umar bin Khattab khawatir Al-Quran hilang seiring wafatnya para hafiz. Maka ia mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Dan tugas itu diberikan pada siapa? Kepada Zaid bin Sabit, sahabat muda yang cerdas dan penghafal kuat. Ia bekerja sangat teliti, tidak hanya berdasarkan hafalan, tapi setiap ayat harus ada 2 saksi tulisan yang pernah dicatat di masa Nabi. Wow, berarti verifikasinya sangat ketat ya? Sangat. Setelah selesai, mushaf itu disimpan oleh Abu Bakar, lalu Umar, dan kemudian Hafsah binti Umar. Kalau kodifikasi tahap kedua kapan terjadi sih? Pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Islam sudah menyebar luas ke berbagai wilayah seperti Irak, Mesir, dan Syam. Karena perbedaan dialek dan cara membaca, mulai muncul kekhawatiran perbedaan bacaan yang bisa menimbulkan perselisihan. Jadi Utsman mengambil langkah menetapkan standar. Benar. Mushaf Hafsah dijadikan rujukan. Lalu Utsman membentuk tim penyalin mushaf dengan Zaid bin Sabit sebagai ketuanya. Hasilnya adalah mushaf Utsmani yang kita kenal sampai sekarang. Lalu mushaf yang berbeda-beda tulisan dan ejaan di luar itu dihapus atau dibakar agar umat Islam memiliki standar yang sama. Tujuannya bukan memaksakan, tapi menjaga kesatuan baca Al-Quran. Betul. Jadi bagaimana tanda titik dan harokat? Kan huruf Arab dulu belum berciri seperti sekarang. Iya, awalnya tulisan Arab tidak bertitik dan tanpa harokat. Baru kemudian di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan melalui Al-Hajjaj bin Yusuf diberi sistem tanda baca untuk memudahkan orang non-Arab membaca. Lalu berkembang ilmu qiraah. Ya, muncullah qiraah sab'ah dan ilmu tajwid untuk menjaga cara pengucapan. Baik, lanjut ke masuk zaman modern ya. Bagaimana sejarah mushaf itu berkembang?
Pada abad ke-19 hingga ke-20, mushaf mulai dicetak dalam skala besar. Lalu muncullah mushaf terkenal seperti mushaf Madinah atau standar Arab Saudi, kemudian mushaf Al-Azhar atau Mesir, mushaf Indonesia standarisasi Kemenak, dan kini Al-Quran hadir dalam bentuk digital, aplikasi smartphone, mushaf elektronik, audio, bahkan AI. Tapi penting diingat, bentuknya boleh berubah, tapi teksnya tetap sama seperti zaman masa Nabi. Iya, itu mukjizat Al-Quran, terjaga sampai akhir zaman. Masya Allah. Kita lanjut ke yang selanjutnya ya, poin selanjutnya ya. Banyak orang tahu Al-Quran itu kitab suci umat Islam, tapi tidak semua tahu mengapa kita percaya bahwa Al-Quran itu asli, terjaga, dan tidak berubah sejak diturunkan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan keotentikan Al-Quran? Keotentikan Al-Quran itu maksudnya adalah bahwa teks Al-Quran yang kita baca hari ini sama persis dengan yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat tanpa perubahan satu huruf pun. Keaslian ini tidak hanya diyakini secara iman, tapi juga dibuktikan secara sejarah dan ilmiah. Jadi kita bahas aspek histori dulu ya. Tentu, sejak awal Al-Quran disampaikan melalui hafalan. Nabi sendiri adalah penghafal pertama. Kemudian, beliau memerintahkan para sahabat untuk menghafalnya. Bahkan sampai sekarang, tradisi hafalan ini terus berlangsung konsisten selama lebih dari 1400 tahun. Dan jumlah penghafal Al-Quran sekarang jutaan ya. Iya, dan mereka tersebar di seluruh dunia dengan latar bahasa, suku, budaya yang berbeda. Ini membuat Al-Quran tidak mungkin berubah, karena jika ada satu huruf berbeda saja, para penghafal akan langsung mengetahuinya. Jadi selain hafalan, ada juga proses penulisan resmi kan? Betul, pada masa Abu Bakar, Al-Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf oleh Zaid bin Sabit dengan metode verifikasi yang sangat teliti. Kemudian, pada masa Utsman bin Affan, mushaf tersebut distandarisasi untuk mencegah variasi bacaan yang keliru. Jadi, mushaf yang kita baca hari ini mengikuti mushaf Utsmani. Iya, dan yang menarik, manuskrip mushaf Utsmani masih ada sampai sekarang di Istanbul, Turki, Tashkent, Uzbekistan, dan Mesir. Ini bukti fisik sejarah yang dapat dibuktikan secara arkeologis. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih modern, sains. Banyak orang yang sekarang bertanya, apakah Al-Quran selaras dengan ilmu pengetahuan? Iya, dan salah satu keunikan Al-Quran adalah bahwa ia mengandung informasi ilmiah yang baru dipahami manusia berabad-abad setelah turunnya. Ini yang sering disebut sebagai scientific miracle in the Quran. Contohnya tuh apa sih? Misalnya, dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14, Al-Quran menjelaskan tahapan pembentukan janin manusia dari nutfah, alaqah, hingga mudghah. Baru pada abad ke-20 melalui mikroskop dan penelitian embriologi, ilmuwan seperti Profesor Kate Moore mengkonfirmasi bahwa istilah-istilah itu secara tepat menggambarkan fase perkembangan embrio. Memang ada juga tentang alam semesta. Ada, surat Az-Zariyat ayat 47 menyebutkan bahwa alam semesta mengembang. Ini baru ditemukan oleh ilmuwan melalui teori Big Bang dan observasi kosmologi modern. Dan aku juga pernah dengar tentang dua lautan yang tidak bercampur. Iya, dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20 disebutkan bahwa ada dua laut yang bertemu tetapi tidak bercampur karena ada barzakh atau batas di antara keduanya. Fenomena ini dikonfirmasi melalui studi oseanografi modern. Selain sains, Al-Quran juga punya keunikan sastra kan? Iya, unik dan Al-Quran memiliki struktur bahasa yang simetris dan kompleks. Bahkan terdapat pola matematis tertentu seperti jumlah kata yang berpasangan. Misalnya hari atau yaum disebut 365 kali selaras dengan jumlah hari dalam setahun.
laki-laki dan perempuan masing-masing 31 kali. Semua ini terjadi tanpa komputer pada masa Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Masya Allah, setelah mendengar penjelasan ini, terlihat jelas ya bahwa keotentikan Al-Quran itu bukan hanya masalah keyakinan, tapi juga bukti sejarah, manuskrip, hafalan, dan sains modern. Betul, Al-Quran bukan sekedar kitab yang dibaca, tapi tanda kebesaran Allah yang terjaga sampai akhir zaman. Terima kasih banyak Danisha. Terima kasih kepada semua pendengar. Semoga podcast ini menambah iman dan wawasan kita. Sampai jumpa ya di episode kami berikutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.